Bab 11. Kedatangan Biran ke rumahnya tak ayal membuat Mak Dami gusar, mengingat bagaimana perangai iparnya yang satu itu. Lelaki berpenampilan perlente itu pernah berseteru dengan almarhum suaminya sesaat setelah selesai selamatan 7 harinya bapak mereka. Waktu itu Biran menuntut pembagian rumah, membuat almarhum Pak dimurka. Bahkan tanah kuburan bapaknya masih belum kering dia sudah membuat ulah. Dulu semasa orang tua mereka masih hidup, semua sudah diberi bagian masing-masing. Semuanya sudah dibagi rata. Namun menurut perjanjian, rumah yang ditempati orang tua akan menjadi hak anak yang menemani masa tua mereka. Karena semua saudaranya tidak ada yang mau tinggal dengan orang tua. Akhirnya Pak Di mengajak Mak Dami menemani dan merawat orang tuanya hingga keduanya meninggal dunia. Setelah kemarahan Pak Di kala itu, Biran tak lagi mengusik tentang rumah peninggalan orang tuanya. Namun kini setelah saudara tertuanya sudah tiada, hal itu dipermasalahkan lagi olehnya. Surti menceritakan semua yang terjadi tadi pagi pada suaminya ketika mereka berada di pembaringan, momen di mana mereka terbiasa mencurahkan keluh kesah. Bukannya dulu bapak pernah bilang kalau semua sudah dapat bagian ya Dik? Tanya Tejo menanggapi cerita istrinya. Iya mas, ibu juga bilang begitu, tapi dulu gak ada perjanjian hitam di atas putih. Kalau gak salah juga belum diurus sertifikatnya. Surti menjelaskan. Setelah itu dia nampak menghela napasnya. Wanita pemilik alis bak semut berbaris itu mengkhawatirkan kesehatan ibunya jika terlalu banyak pikiran. Kalau seperti itu kayaknya agak sulit Dik, tanya patok tanahnya. Lah patok tanahnya sekarang ada di mana? Maksudnya di bawah siapa? Kali ini Tejo bertanya sambil menghadap istrinya. Ada sama ibu mas, jawab Surti sambil mengelus rambut suaminya. Tapi mas juga gak berani ikut-ikutan Dik. Kita doakan saja semoga urusannya cepat selesai, ucap Tejo lagi. Amin, sahut Surti. Mereka saling menatap sebelum akhirnya sama-sama terlelap. Dik, kayaknya si Pon mau kawin, soalnya tadi ada lendir pas aku bersihkan kandang, kata Tejo saat tiba di dapur. Surti yang masih sibuk menyiapkan bekal untuk Wahid tak begitu menghiraukannya. Dik, panggil Tejo lagi setelah tak ada sahutan dari Surti. Iya mas apa? Tanya Surti setelah sadar tengah diajak bicara suaminya. Pon minta kawin, mas mau nelpon Pak Heri. Nanti kalau kamu takut memeganginya, minta tolong sama Wito aja. Setelah berucap, Tejo mengeluarkan ponsel dari saku celananya. Terima kasih Pak, ucapnya sebelum mengakhiri panggilan. Lelaki itu menatap layar ponselnya kemudian beralih ke istrinya. Nanti Pak Heri datang agak siangan Dik, ujarnya sambil memasukkan ponselnya ke saku celana. Sebenarnya Tejo tidak begitu membutuhkan benda pintar itu. Ponsel itu memberian murti untuk istrinya agar sewaktu-waktu bisa berkomunikasi dengan mertuanya. Aku berangkat dulu, udah ditunggu sama Budi. Assalamualaikum. Ingat minta bantuan Wito kalau kamu gak berani, pesan Tejo sambil berpamitan. Tangannya terulur dan disambut oleh Surti dengan sebuah senyuman. Kemudian wanita itu mencium dengan takzim punggung tangan suaminya. Tejo pun melakukan hal yang sama pada Surti. Waalaikumsalam, hati-hati ya mas. Wahid sudah siap dengan seragam sekolahnya. Bocah itu terlihat bersemangat ketika bercerita dengan neneknya. Nek, kemarin Wahid diajari bu guru hafalan hadis adab makan. Wahid sudah bisa nek, ujarnya dengan riang. Oh iya, coba gimana bunyinya? Nenek pengen dengar, sahut Mak Dami antusias. La yasrobana ahadikum qaimah, janganlah kamu makan sambil berdiri. Bocah itu melafalkan hadis tersebut sambil bernyanyi. Mendengar cucunya menyanyikan sebuah hadis yang baru didengarnya, Mak Dami tersenyum gembira. Masya Allah, alhamdulillah, pintarnya cucuku, puji Mak Dami sambil mencium pipi gembul Wahid.
Surti keluar membawa tas sekolah Wahid. Wanita itu tersenyum bahagia melihat kedekatan ibu dan putranya. Anak ibu sudah rapi. Hari ini ibu buatin bekal pisang goreng loh. Nanti dimakan ya nak. Surti berbicara sambil memakaikan tas di punggung Wahid. Asik pisang goreng, Wahid bersorak. Bocah itu memang sangat menyukai gorengan yang satu ini. Salim dulu, Surti mengulurkan tangannya. Wahid dengan sigap meraih kemudian menciumnya. Bocah itu pun melakukan hal yang sama pada neneknya. Assalamualaikum, ucapnya. Setelah itu bocah berambut ikal itu berlari menyusul temannya yang barusan lewat depan rumah. Waalaikumsalam. Jangan lari-lari Wahid, seru Mak Dami karena Wahid sudah berlari menjauh. Wanita yang seluruh rambutnya sudah memutih itu menggeleng melihat tingkah cucunya. Bocah 5 tahun sudah biasa berangkat sendiri dengan teman-temannya karena sekolahnya memang cukup dekat. Kini tinggal Mak Dami dan Surti. Mereka berdua masuk ke rumah untuk melanjutkan kegiatan masing-masing. Mak Dami akan melaksanakan sholat sunnah duha, sementara Surti akan pergi belanja. Bu, Surti mau ke warung dulu, pamitnya dengan membuka sedikit pintu kamar ibunya. Mak Dami yang sudah bersiap akan sholat hanya mengangguk. Surti pun kembali menutup pintu. Setelah itu dia mengeluarkan sepeda ontel kesayangannya. Dia urung menaiki sepedanya saat terdengar ibunya memanggil. Sur, nanti kamu beli kelapa 1 butir ya. Ibu mau masak becek ayam, pesan Mak Dami. Surti terdiam sejenak, mau apa ibunya memesan 1 butir kelapa. Iya bu, ayamnya mau beli sekalian apa motong sendiri bu? Tanyanya setelah sepersekian detik dia terpaku. Motong aja, nanti setelah pulang dari warung kamu potong 2 sekalian ya, jawab Mak Dami yang akan kembali masuk kamar. Iya bu, aku berangkat dulu, assalamualaikum, jawab Surti sebelum Mak Dami benar-benar masuk ke kamar. Waalaikumsalam, sahut Mak Dami dari dalam rumah. Surti tidak banyak bertanya walaupun ada rasa penasaran di hatinya. Dia akan berusaha memenuhi keinginan ibunya. Bismillah, ucapnya sebelum mengayuh sepeda. Uangnya masih cukup untuk sekedar membeli sebutir kelapa. Aroma becek menguar saat masakan khas Tuban itu matang. Masakan berkuah santan kental dan potongan ayam kampung dengan rempah-rempah itu membuat aromanya begitu menggoda. Rasanya yang pedas sangat menggugah selera, apalagi setelah ditambahi dengan taburan bawang goreng juga potongan daun brambang. Selain daging ayam kampung bisa juga menggunakan daging sapi. Mak Dami menyisihkan sebagian becek yang sudah matang, kemudian menaruhnya di rantang. Sementara Surti hanya memperhatikannya saja. Hari ini ibu mau ke rumah adikmu, kamu antar sebentar ya. Mumpung Wahid belum pulang, ucap Mak Dami sambil mengangsurkan rantang pada Surti. Iya bu, ini sudah cukup yang mau dibawa ke rumah Murti, tanya Surti saat hendak membungkus rantang dengan tas kresek. Sudah cukup Sur, nanti ibu mau nginap ya, kangen sama Ridho, ucap Mak Dami yang memperhatikan Surti yang sedang menata rantang. Mau nginap berapa hari bu, biar nanti Surti jemput, sahutnya yang masih sibuk dengan rantang berisi becek tersebut. Ya sampai kangennya hilang, jawab Mak Dami asal. Setelah itu wanita yang rambutnya sudah memutih itu tertawa pelan. Iya gak apa-apa bu, asal ibu kerasan aja, nanti baru sehari udah bingung minta dijemput, canda Surti. Dia tahu betul ibunya tak betah lama-lama tinggal di rumah Murti. Entah apa alasannya, hanya Mak Dami dan Allah yang tahu. Ya itu urusan nanti Sur. Mereka berdua pun terkekeh. Sungguh bahagia itu sederhana kan? Sebelum berangkat mengantar ibunya, Surti beranjak ke rumah Mina untuk berpamitan sekaligus meminta tolong. Wanita itu menitipkan Wahid jika anaknya itu lebih dulu pulang darinya. Surti sudah menghidupkan mesin motornya. Mak Dami sudah siap naik ke motor.
ketika rombongan adik almarhum Pak Di datang. Mereka datang beramai-ramai bersama dengan petugas dari balai desa.